Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menyaksikan Before 30, saya Philip Mantova, host Anda hari ini. Saya yakin setengah jam ke depan ini akan menjadi titik balik kehidupan Anda. Sebab setiap Anda pasti memperoleh sebuah mujizat dari surga. Tuhan punya rencana yang sangat nyata bagi keselamatan, kesembuhan, dan kemenangan setiap kita. Rencana itu sederhana, yaitu datang saja pada Yesus. Dan Yesus hanyalah sebatas doa. Persediaan Tuhan di sorga tidak terbatas bagi kita. Dan Bapa di sorga tidak pernah kehabisan berkat untuk dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Ikuti saya terus dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dan dengan hati yang terbuka sambil saya membimbing Anda melalui program ini. Saya akan memastikan bersama dengan Anda, mujizat itu akan segera terjadi bagi hidupmu hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, inilah titik balik hidup Anda. Sebelum 30 menit berlalu, hidup Anda pasti berubah, dosa Anda diampuni, dan juga segala sakit penyakit pasti dilenyapkan dan disembuhkan. Buka hati, sebab Tuhan akan mengajak Anda shopping hari ini melalui satu persatu berkat yang Dia sediakan bagimu. Sebab kebajikan dan kemurahan akan mengikuti Anda sejak saat ini. Besar adalah Allah yang punya kasih yang begitu luar biasa. Berikan sorak-sorai sekali bagi Tuhan kita. Haleluya! Come on! Kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan. Tiada mata yang dapat melihat, tak seorang pun kan memahami semua yang mulia disediakan untuk setiap orang percaya. Kau telah beli kami jadi milikmu, satukan dengan putramu. Katakan, betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Amin. Besar karya-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Yang seharusnya binasa dipenuhi dengan sukacita. Juga kekayaan, juga hikmat untuk mendengar suara-Mu. Kau yang paling berharga untuk kami, harapan dan raja kami. Semua katakan, betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Besar karya-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Dan betapa lebar, betapa lebar, betapa panjang, tinggi kasih-Mu, besar karya-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh besar karya-Mu Tuhan, setia jalan-Mu bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam. Amin. Katakan. Besar kasih-Mu Tuhan.
besar kasih-Mu, Tuhan. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar kasih Tuhan. Persediaan yang tidak terbatas adalah tema daripada episode kali ini. Langsung kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab. Di Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Hal pengabulan doa bunyinya demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saya selalu percaya mujizat sejak hari saya dilahirkan kembali. Atau lahir baru. Pengalaman lahir baru itu sendiri adalah sebuah mujizat, saudara. Bayangin, kita dipindah dari gelap ke terang. Nama kita ditulis di kitab kehidupan, itu mujizat terbesar, bukan? Kita semua butuh mujizat seperti itu dalam diri setiap kita masing-masing. Tapi bukan hanya percaya kepada mujizat yang sifatnya rohani, saya juga percaya kepada mujizat yang sifatnya jasmani, karena Allah kita maha dan serba sanggup. Suatu hari ketika Tuhan mengubah hati saya juga telah diajarkan oleh Tuhan untuk merasakan belas kasihan buat setiap orang yang memiliki kebutuhan, khususnya mereka yang sakit. Dan di tahun pertama ketika saya menjadi orang Kristen yang diperbaharui, anak Tuhan sungguh-sungguh, saya tergerak dan terbeban untuk mendoakan seorang grandma atau seorang oma yang sedang berada di kursi roda dan tubuhnya paralyzed atau cacat. Alasan mengapa saya ingin mendoakan beliau adalah karena rasa kasihan bagi dia, kondisinya maupun bagi keluarganya. Nah, 1 jam kemudian saya berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis dan berlutut, berseru bagi dia dan keluarganya. Tapi seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Doa saya tidak kunjung terjawab. Sebagai anak Tuhan yang baru mengenalnya, saya belum paham segala sesuatu. Paling tidak jauh dengan pengetahuan dan pengalaman saya hari ini, saya kira doa saya telah ditolak oleh sorga. Tapi enggak saya berkata dalam hati saya. Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu pasti dibuka. Betul kan? Itu kata firman Tuhan. Saya pegang terus, saya terus doa. Tiba-tiba ada sebuah jawaban doa yang tidak terduga terjadi. Apa itu? Saya mendengar teriakan. Putra daripada oma ini, usianya 50 sekian, tanpa saya sadari tidak ada orang yang tahu, dia juga tidak beritahu, keluarganya juga tidak cerita. Dia mengalami kondisi jantung yang parah. Dan ketika saya sedang berdoa bagi mamanya, dia yang teriak dan berkata, haleluya, saya disembuhkan karena dia merasa seperti ada listrik yang kena ke tubuhnya dan jantungnya tiba-tiba rasa kuat. Tentunya healing atau kesembuhan seperti ini harus dicek dengan dokter medis, dengan rumah sakit dan semua teknologi, dengan lab segala, nggak tahulah apa aja prosedur medisnya harus dilalui, bukan? Tapi orang yang menderita tahu sesuatu terjadi dengan jantungnya kuat sekali, dia rasakan. Dan saya terkejut sekali. Singkat cerita, akhirnya dia betul-betul kembali ke dokternya, diperiksa, dan dokternya verifikasi, mengkonfirmasi mujizat yang telah terjadi, dan berkata, jantung Anda seperti anak umur 17 tahun lagi. Nggak hanya seperti itu saja, across the hall atau di ruang agak jauh sebelah sana, ada seorang wanita, anggota jemaat di sana saat itu yang tidak percaya yang namanya perkara-perkara supranatural atau mujizat. Tidak percaya sama sekali. Detik itu dia mendapatkan sebuah visi, penglihatan. Dalam visi itu diberitahu sama Tuhan Yesus untuk beritahu saya, doa saya sudah terjawab. Jadi sudah nggak usah ngotot lagi, istilahnya begitu. Tapi poinnya di sini loh, bukan penglihatan itu atau pesannya ke saya. Poinnya adalah wanita ini nggak pernah ngalami yang gitu-gitu. Hari itu pertama kalinya, dan itu mengubah kehidupannya total selama-lamanya. Karena hari ini wanita itu menjadi, perempuan ini, saudara kita ini, menjadi seorang pemberita Injil dan menjadi seorang hamba Tuhan hari ini. Oleh karena
satu pengalaman itu. Coba bayangkan. Ini yang saya mau beritahukan pada Anda. Tidak ada yang namanya mencari tanpa mendapatkan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah berkata tidak sama doa kita. Kecuali apabila doa kita adalah untuk menghalalkan dosa kita. Tuhan nggak pernah bilang tidak sama doa-doa orang-orang percaya. Dia selalu berkata iya. Hanya iyanya Tuhan tidak tentu sama dengan iyanya kita. Rencana Tuhan tidak tentu sesuai dengan apa yang kita anggap baik atau sesuai dengan rencana kita, dan jalan Tuhan selalu lebih tinggi dari jalan kita. Yang pasti kalau kita mau berdoa secara efektif ya, mau mempraktekkan ayat yang kita baca tadi, jangan taruh iman kepada permohonan kita atau permintaan kita. Nanti kalau permintaan kita ditolak, kita seolah-olah kehilangan segala-galanya. Jadi kalau mau beriman, berimanlah kepada Dia yang mengabulkan permohonan dan permintaan kita. Iman kita harus kepada pemberinya, bukan kepada pemberiannya. Jadi kalau doa dijawab sesuai dengan keinginan kita, puji Tuhan, jadi kesaksian luar biasa. Tapi kalau dijawab tidak sesuai dengan keinginan kita, biasanya ada sesuatu yang lebih baik dan kita akan belajar sesuatu yang lebih tinggi. Yang pasti ketika doa tidak dijawab sesuai dengan permintaan pemohonnya yaitu kita, Anda dan saya yang berdoa, pasti belajar sesuatu yang baru tentang siapa Dia dalam kehidupan kita. Mujizat pasti terjadi. Karena itu yakinlah bahwa doa selalu dijawab. Jangan putus asa. Doa tidak pernah sia-sia. Terus ketok, terus minta, terus cari. Sebab pasti akan mendapat. Dapat sesuai dengan yang aku harapkan, baik. Kalau tidak sesuai dengan aku harapkan, pasti itu lebih kubutuhkan. Pasti Tuhan tahu apa yang kubutuhkan dan kuperlukan hari ini. Dia pasti menjawab dengan mujizat yang lain, tetapi lebih berharga daripada yang saya minta. Yang akan lebih mengubah kehidupan saya. Bukan hanya saya, kehidupan semua orang di sekeliling saya. Yang pasti jangan give up, jangan menyerah. Doa terus di dalam nama Yesus, sebab sesuatu pasti akan terjadi. Mari percaya kepada mujizat, bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Ketika Anda percaya kepada mujizat, sama seperti saya percaya dari dulu. Sejak saya kenal Yesus, saya tahu sesuatu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Bincang-bincang tentang persediaan yang nggak terbatas. Saya merasa sedang berada di tengah-tengah persediaan yang tidak terbatas di supermarket ini. Barang-barang itu begitu banyak di sekeliling saya, tapi saya yakin sebanyak apapun pasti semua barang ini terdaftar, diinventaris oleh pihak manajemen. Dan dalam daftar tertulis pasti ada barang yang terakhir, tapi nggak demikian dengan berkat Allah. Berkatnya tidak bisa berakhir. Kalau mau didaftar, daftar itu bisa tembus sampai ke kekekalan, tidak berhenti ditulis. Demikianlah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita temukan lagi janji itu, langsung kita buka kembali. Ayatnya di ayat 9 di Alkitab bunyinya demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya ingin mengingatkan apa yang barusan kita pelajari bersama di sini. Kalau berdoa, taruh iman percaya kepada Tuhan, kepada Sang Pemberi, bukan kepada pemberiannya atau kepada benda, barang, atau berkat apapun yang kita minta. Dengan demikian, kita akan berhadapan muka dengan karakter Allah yang mulia yang tidak pernah berubah. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu, keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lihat itu. Allah kita adalah Allah yang sangat murah hati. Dia punya segalanya. Daftar berkatnya tidak bisa kita lampaui dengan pikiran manusia. Gak bisa kita berkata, Tuhan, apakah Engkau merasa kalau aku minta sedemikian rupa itu berlebihan? Mana bisa kita melebihi Tuhan? Karakternya itu gak berubah. Dia itu mulia, dia punya segalanya dalam kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Artinya Tuhan kita itu suka memberi karena dia punya segalanya. Dan dia itu punya hati untuk memberi. Apalagi sama anak-anaknya. Jangan pernah kita merasa permohonan kita berlebihan. Sekali lagi, langit pun bukan batasnya. Apa yang kita anggap sungkan meminta karena terlalu banyak, kemungkinan terlalu sedikit bagi Tuhan. Apa sih definisinya banyak?
selama kita itu bisa bersyukur untuk perkara sederhana, setiap perkara kecil dalam hidup ini, kita nggak lupa berterima kasih. Jangan takut minta lebih, karena lebihmu dan lebihku itu kemiskinan di matanya. Nggak ada apa-apanya. Dan kalau kita kenal karakternya, dan kenal terutama siapa dia itu Bapa di sorga yang maha cinta bagi kita, yang cinta anak-anaknya. Maka kalau kita punya cinta kasih seperti itu, akan melenyapkan segala ketakutan dan rasa sungkan. Kita nggak akan takut meminta untuk lebih, karena Tuhan berkenan untuk memberi lebih. Kita nggak akan takut dan ragu meminta banyak, karena kita tahu banyaknya kita nggak bisa membuat Tuhan pusing 7 keliling. Tuhan ingin kita untuk punya iman lebih besar. Tuhan menantang kita untuk lebih percaya. Ini bukan serakah, justru ini rendah hati, mengakui kebesarannya. Bukankah ada ayat yang berkata, yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, yang belum pernah muncul dalam pikiran manusia, Tuhan akan berikan kepada anak-anaknya yang Dia cintai dengan segenap hatinya. Ayo, belajar punya iman sekarang. Saya bukan bicara soal materi atau uang semata-mata, itu salah satu berkat saja. Saya tidak mau kita itu kalau beriman sama Tuhan, mata kita itu hijau. Mata kita hijau dengan harta duniawi, bukan. Mata kita harus tertuju pada Tuhan. Dan kalau mata yang tertuju pada Tuhan, pasti akan melihat kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Kita jangan sungkan. Saya ajak kita untuk memiliki iman yang besar untuk menerima sesuatu dari Roh Kudus hari ini. Sebab saya tahu, ketika Tuhan melawat kita, pikiran kita pun akan rasa seperti meledak. Yang beginian, saya tidak pernah sangka. Dan itulah yang disebut kemuliaan. Dan Allah mau memberikan persediaan tak terbatas itu sekarang juga mengalir, menerobos masuk ke dalam hidupmu. Dalam bentuk kesehatan, keselamatan, dalam bentuk kemenangan, dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk setiap mujizat yang Anda butuhkan. Siap, buka tangan, terimalah berkat Tuhan. Ibu ini waktu datang, jari telunjuknya ini agak bengkak, tapi waktu dia mulai datang ke tempat ini dan dia mulai mendengarkan puji-pujian dan doa dibagikan, hari ini tangannya tiba-tiba kempes dan ini remuk, tulangnya remuk. Hari ini disembuhkan, dia disembuhkan, kempes, kempes, tangannya kempes. Haleluya, kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Sama-sama dalam nama Yesus Kristus. In the breath. Haleluya. October. 这位婆婆她她的左耳已经有14年听不到声音了，但是在祷告的时候，她的左耳已经恢复，现在可以听得到声音。Persediaan yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas, dan berkat yang tidak terbatas pula Anda akan terima sebentar lagi. Percaya dengan segenap hati. Sekalipun saya tidak bisa hadir di sana untuk menumbangkan tangan kepada Anda, percayalah, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan manusia, dengan 1-2 cara, apalagi dengan tempat saja. Tuhan hadir di mana-mana. Kalau Anda percaya, Anda akan dilayani secara pribadi oleh Tuhan Yesus dan seluruh malaikat-malaikatnya. Mari ulurkan tangan Anda ke depan seperti ini dan mari kita sama-sama berdoa memanggil nama Tuhan. Sehingga persediaan yang tak terbatas satu persatu diberikan kepada setiap pemirsa yang membutuhkan. Dan kasih karunia Tuhan akan terus berkembang dalam kehidupan Anda. Tidak berhenti. Dan saya berdoa setiap kita bisa mengalahkan rasa tidak percaya kita di hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tunjukkan kuasa-Mu saat ini dengan cara yang nyata. Sudah berkali-kali dari episode-episode berikut yang lalu. Ya Tuhan, pemirsa dijamah hanya karena melihat di layar televisi saja. Tidak ada batas dalam kuasa Allah. Tidak ada jarak dalam hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah setiap berkat-berkat dari Tuhan itu. Roh Kudus barusan memberitahu kepada saya secara jelas, di episode kali ini banyak sekali kasus TBC, tuberkulosis yang disembuhkan Tuhan. Entah gimana, saya tidak belajar statistik atau apa, tetapi saya tahu ada banyak orang yang mengalami TBC di Indonesia. Sekarang di episode ini banyak yang menyaksikan, tidak kebetulan, rasanya kebetulan, tapi tidak kebetulan. Tuhan sedang bekerja, banyak kasus TBC yang akut, yang ringan, yang masih di taraf mula, maupun yang sudah terlambat, dalam nama Yesus sekarang disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melihat orang seperti muntah darah, lalu habis itu Tuhan berkata, aku telah menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Keropos tulang juga saya melihat seperti ada seperti Tuhan mengapur tulang-tulang orang-orang yang sudah keropos dengan kapur
yang baru, dengan berkat yang baru dari sorga. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Berjalanlah. Ada satu ibu sekitar umur 65, Anda jatuh, lalu Anda sekarang sudah tidak bisa tertati-tati jalannya, mulai berjalan dalam nama Yesus. Anda merasakan seperti hangat di bagian tubuh itu. Berdiri dalam nama Yesus sekarang. Terima kasih ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena kuasa-Mu tidak terhingga. Terima kasih untuk setiap pemirsa yang mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kalau Anda sudah mengalaminya, tulis kepada kami dari episode yang begitu banyak sebelumnya, kesaksian-kesaksian mengalir seperti sungai. Bukan saya yang bekerja, saya manusia, saya nggak tahu apa yang terjadi di sebelah sana. Tapi Tuhan saya setia. Yang kami layani ini, tidak pernah suruh kami melayani seperti ini, tanpa hasil. Saya yakin Anda sudah mengalami sesuatu yang belum, tetap percaya, sebab saya tahu giliran Anda akan datang tidak lama lagi. God bless you, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya selalu menantikan kehadiran Anda, nantikan terus program ini, karena program ini memberkati Indonesia dan sekelilingnya. God bless. Pemirsa yang saya kasih, catat di dalam agenda Anda, tanggal 29 dan 30 Agustus ini di kota Manado, akan ada acara besar yang bernama Sulawesi for Jesus. Pendeta Thomas Kochien, gembala kami di kota Manado, dan beserta dengan saya dan juga salah satu anggota F4 FC Meteor Garden, masih ingat? Yang namanya Vanessa Wu, yang merupakan anak didik saya di dalam Tuhan dan sekaligus adik rohani saya. Kami akan membagikan pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Anda bisa bawa banyak teman, banyak kawan. Kalau perlu, Anda khusus datang ke kota itu, supaya Anda mendengarkan langsung apa itu jalan keselamatan. Sebab saya yakin 2 malam itu akan mengubahkan bukan hanya sebuah pulau, tapi setiap jiwa, setiap orang yang haus lapar akan kebenaran. Anda pasti akan menemukan jalan keselamatan. Jangan lewatkan. Sampai jumpa di dalam Sulawesi for Jesus. Sampai jumpa dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kasih yang begitu luar biasa. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Come on. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Tiada mata yang dapat melihat, tak seorang pun kan memahami semua yang mulia disediakan untuk setiap orang percaya. Kau telah beli kami jadi milikmu, satukan dengan putramu. Katakan betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Amin. Besar karya-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yang seharusnya binasa dipenuhi dengan sukacita, juga kekayaan, juga hikmat untuk mendengar suara-Mu. Kau yang paling teladan untuk kami, harapan dan raja kami. Semua katakan betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Besar karya-Mu, setia
besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar karya-Mu Tuhan. Setia jalan-Mu bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam. Amin. Katakan. Besar kasih-Mu Tuhan. Betapa lebar, betapa panjang, tinggi. Haleluya. Besar kasih-Mu